Hai Sobat UT, di sini saya akan melakukan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada kacang hijau yang sudah direndam, lalu ada gelas plastik yang sudah diberi label, lalu ada gelas takar berisi air 1000 ml, ada deterjen serbuk, lalu ada sendok teh dan air ledeng yang disimpan pada ember, dan ada kapas yang dipakai secukupnya. Langkah pertama, larutkan 1 gram deterjen serbuk pada air ledeng yang sudah ditakar sebanyak 1000 ml, lalu aduk rata. Lalu tuangkan pada gelas pertama, yang mana gelas pertama itu kadar deterjennya 100%. Setelah tersisa larutan deterjen 500 ml, tambahkan lagi air ledeng hingga 1000 ml. Kemudian tuangkan pada gelas kedua, yang mana pada gelas kedua itu kadar deterjennya 50%. Setelah itu tambahkan lagi air ledeng hingga 1000 ml. Lalu tuangkan pada gelas ketiga yang berisi kadar deterjen 25%. Setelah itu tambahkan lagi air ledeng hingga 1000 ml. Nah teman-teman, begitupun seterusnya sampai gelas ke-6 yang berisi kadar deterjen 3,1%. Dan jangan lupa ya teman-teman, setiap perpindahan gelasnya tambahkan selalu air ledeng hingga 1000 ml. Nah teman-teman, khusus pada gelas kontrol jangan pakai air deterjen ya, cukup gunakan air PDAM atau air ledeng saja ya. Selanjutnya siapkan kapas, lalu masukkan satu persatu pada gelas 1 sampai gelas ke-6 dan pada gelas yang berlabel PDAM. Selanjutnya siapkan kacang hijau dan sendok, lalu pilih 10 butir biji kacang hijau, kemudian masukkan pada satu persatu gelas yang berlabel 1 sampai 6 dan pada gelas yang berlabel PDAM juga ya. Setelah itu siapkan sendok, lalu siram kacang hijau menggunakan air larutan yang ditakar sebelumnya. Ulangi penyiraman sampai semuanya selesai. Nah, khusus untuk gelas yang berlabel PDAM, gunakan sendok yang berbeda agar tidak terkontaminasi. Nah, setelah semuanya selesai, kita tutup menggunakan wadah besar ini supaya tidak ada cahaya matahari yang dapat masuk pada gelas-gelas ini. Setelah itu, kita lakukan penelitian dan pengamatan 24 jam sampai 48 jam dan masukkan ke dalam tabel pengamatan. Nah, teman-teman, ini adalah hasil setelah ditutup selama 24 jam. Langkah selanjutnya, kita keluarkan biji kecambah kacang hijau dari dalam gelas yang sudah diberi label. Setelah dikeluarkan, mari kita ukur biji kecambah kacang hijau satu persatu setiap labelnya. Kemudian kita tulis hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian setelah kita ukur satu persatu, masukkan kembali biji kecambah kacang hijau ke dalam gelas berlabel dan tata kembali. Lalu diamkan lagi pada hari kedua selama 24 jam. Nah teman-teman, ini adalah hasil selama ditutup 48 jam. Setelah itu kita lakukan lagi pengukuran pada hari kedua ini yang sudah ditutup selama 48 jam. Dan jangan lupa catat juga hasilnya pada tabel pengamatan. Jadi kesimpulannya,
Ternyata larutan deterjen 100% adalah larutan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau, yaitu rata-rata tidak mengalami pertumbuhan di hari pertama dan mengalami pertumbuhan yang sangat kecil di hari kedua. Sedangkan di air kontrol atau PDAM, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan cepat dan sempurna. Rata-rata semuanya tumbuh di hari pertama dan kedua. Jadi, ternyata pengaruh deterjen sangat tidak baik terhadap pertumbuhan perkecambahan.